Aku bingung apa yang harus aku lakukan saat ini. Aku nggak tahu, seolah kayak semua itu bikin aku hilang arah. Bikin aku nggak tahu tujuan aku mau kemana, jalan aku bagaimana, dan sebenarnya tuh langkah apa yang harus aku ambil. Sejauh ini, aku udah cukup memaklumi kamu. Aku udah cukup untuk menunggu kamu, dan sampai sekarang aku bingung keputusan apa yang harus aku ambil. Apakah aku harus menunggu kamu atau pelan-pelan aku berusaha untuk mengikhlaskan kamu? Ya, I know, mengikhlaskan dan melupakan itu adalah hal yang tidak mudah. Dan hal tersebut juga gak semua orang juga bisa dengan mudah kan untuk ngelakuinnya. Karena ketika kita sebagai manusia tuh udah ngerasain ya namanya sayang sama seseorang, terus bisa kembali membuka hati, pasti ketika berusaha untuk menutup hati kembali itu rasanya susah, apalagi sama orang yang udah kamu sayang sejauh ini. Dan sekarang aku cuma bisa berdiam diri sambil bertanya-tanya sebenarnya tuh maksud dan tujuan kamu datang ke aku tuh apa? Apakah aku harus menunggu kamu? Atau aku berusaha pelan-pelan untuk mengikhlaskan kamu dan berusaha untuk melupakan kamu? Hai. Hai. Semangat ya main ini. Hari ini keadaan lagi gimana? Lagi kurang baik nggak? Atau hari ini keadaan kamu lagi baik-baik aja? Ya, aku nggak tahu keadaan kamu semua tuh di sana bagaimana. Tapi yang pasti, ketika kamu dengerin ini, mungkin nggak banyak orang yang bertanya perihal gimana keadaan kamu, apa aja yang udah kamu lewati sejauh ini, terus apa aja yang saat ini sedang kamu jalani dan sedang kamu hadapi. Mungkin mereka ataupun orang terdekat kamu nggak tahu. Emang susah ya buat terlihat seolah-olah nggak apa-apa di hadapan semua orang. Walaupun begitu, walaupun mereka nggak tahu gimana kamu dan nggak bertanya perihal gimana keadaan kamu, tapi aku di sini akan selalu memastikan bahwasanya ya keadaan kamu hanya kamulah yang tahu, dan semoga keadaan kamu dalam keadaan baik ya. Mungkin untuk tema kali ini aku tuh sedikit membahas mengenai sebenarnya tema yang udah lama sih aku save gitu kan di notes aku. Karena ketika aku bacain komentar kalian dan DM kalian, ya walaupun aku kadang responnya tuh lama karena emang kalian lihat sendiri ya, aku sekarang lagi jarang upload karena emang lagi hektik, dan mungkin ini bisa jadi tema yang related banget sama apa yang kamu rasain. Kalau hari ini perasaan kamu lagi kurang baik dan berkaitan dengan tema yang aku bawakan, semoga bisa menjadi penenangnya buat kamu. Berbicara soal menunggu, pasti kamu pernah kan ya namanya itu menunggu seseorang. Aku tuh udah sering banget tahu dapet cerita kayak, Kak, aku tuh harus gimana ya? Aku harus nungguin dia? Atau aku pelan-pelan berusaha untuk mengikhlaskan dia? Tapi rasanya gak bisa. Rasanya kayak susah banget gitu. Berusaha untuk ikhlasin dia padahal hati aku tuh masih pengen sama dia. Ya, mungkin kita semua ataupun kamu saat ini pernah yang ngalamin hal itu. Ngalamin hal yang dimana ketika kamu dihadapkan oleh dua pilihan, yang dimana dua pilihan itu sulit untuk kamu pilih. Antara kamu harus tetap menunggu dia dengan perasaan kamu saat ini, atau kamu berusaha untuk mengikhlaskan dia dengan perasaan yang dimana ya hati kamu masih pengen sama dia. Memang kita gak bisa memaksa seseorang untuk terus sama kita.
kita tuh nggak bisa tahu untuk meminta seseorang untuk stay sama kita. Kayak, ya udah, kamu sama aku aja, gak usah sama yang lain. Atau kamu stay sama aku aja, jangan pergi. Ya, karena kenapa? Karena setiap orang tuh punya waktunya tersendiri. Mungkin kita udah sering ya, ataupun kamu mungkin udah sering lah. Dan aku pernah kok bawain podcast bertema tentang people come and go. Ya, itu. Tapi ketika kamu berusaha untuk mengikhlaskan dia, pasti ada hati yang dimana kamu berusaha untuk menahan seorang diri, padahal kamu tahu hati kamu terasa sakit dan patah banget. Tapi ketika kamu berusaha untuk menunggu dia, kamu gak tahu harus gimana. Kamu udah nunggu dia selama ini, tapi dia sendiri aja seolah kayak gak mau sama kamu. Dia sendiri aja seolah gak ngasih ruang buat kamu. Emang ya, kadang tuh kalau misal kita udah sayang sama seseorang, pasti rasanya kayak banyak yang bilang kalau udah sesayang itu sama seseorang pasti terlihat bodoh. Sebenarnya nggak bodoh sih kalau menurut aku. Mungkin kosakatanya itu nggak bodoh, kalimatnya itu bukan bodoh. Cuman emang berusaha untuk mengikhlaskan seseorang yang begitu kita sayangi itu tuh nggak mudah. Dan setidaknya tuh kita sebagai orang yang menyayangi dia tuh udah ngasih effort dan udah ngelakuin yang terbaik. Tapi ya kamu juga harus sadar bahwa gak semua effort tuh berakhir dengan hal baik. Dan gak semua effort tuh mendapatkan feedback yang baik. Sekarang perasaan kamu bagaimana? Apakah kamu lagi ngerasain kamu nunggu seseorang tanpa kejelasan? Ya maybe jatuhnya HTS. Ya, hubungan tanpa status. Berbicara HTS, kamu pernah nggak ngerasain HTS? Hayo, pernah nggak? Kayaknya tuh ada beberapa tipikal orang yang dimana menyukai hubungan ya nggak usah berstatus tapi sama-sama terus. Ada juga yang menginginkan status, tapi orang itu nggak mau ngasih status. Jadinya bingung kan, harus nunggu dia atau pergi gitu loh. Tapi ketika memilih untuk pergi, ya rasanya susah karena hati kamu masih pengen sama dia. Tapi kamu juga harus tahu, kamu lihat kondisi kamu saat ini, kamu lihat diri kamu. Semakin kamu berharap sama seseorang, semakin kamu menaruh harapan begitu besar sama manusia, gak semua keinginan kamu tuh harus sesuai. Kalau misal kamu pengen sama dia, tapi ternyata Tuhan tidak mengizinkan kamu untuk sama dia, ya kamu juga gak bisa memaksa. Ya kan? Dan mungkin bukan HTS aja kali ya, tapi rata-rata emang ketika kita dihadapin oleh dua pilihan, antara menunggu atau mengikhlaskan, mungkin itu berkaitan tentang HTS kali ya. Banyak orang-orang yang ngerasa susah banget buat confess. Ini nih. Yang sering banget muncul kalau misalnya aku lagi live TikTok. Kalau lebih baik aku confess atau enggak ya? Lebih baik aku terus nunggu dia dengan harapan aku sendiri, atau aku berusaha confess tapi nanti aku bakal kehilangan dia. Sebenarnya mau confess ataupun enggak itu hak kamu. Kamu yang ngerasain. Dan ketika kamu berani untuk ngungkapin apa yang kamu rasain, kamu juga akan dihadapkan oleh dua pilihan. Akan berakhir dengan hal yang kamu inginkan, seperti diterima, ataupun kamu ditolak dan berubah menjadi asing. Dan itu pasti sih. Dan sekarang ketika keadaan itu sedang sulit seperti ini, pasti susah banget buat kamu milih antara kamu harus nunggu dia atau kamu berusaha untuk mengikhlaskan dia. Coba, apa yang pengen kamu sampaikan? Kalau dikasih kesempatan buat ngomong sama dia, kamu pengen ngomong apa sih?
Apalagi orang-orang yang punya hubungan, terus ngerasa feeling lonely. Kan itu juga gak enak juga, ya kan? Tapi lebih gak enak tuh kalau misal kita deket sama seseorang terus gak ada kejelasan dan kamu gak tahu harus terus nunggu dia atau mengikhlaskan dia. Aku mungkin bukan seseorang yang mudah untuk membuka hati. Aku mungkin bukan seseorang yang mudah untuk menerima hadirnya orang baru. Aku mungkin bukan seseorang yang mudah untuk jatuh hati. Tapi ketika aku sudah memilih, maka itulah sebenar-benarnya pilihan. Aku gak tahu langkah apa yang harus aku ambil. Aku gak tahu apa yang harus aku pilih. Sebenarnya aku ini sedang menunggu apa sih? Sebenarnya aku nih sedang apa gitu? Aku yang terus-menerus memikirkan kamu. Aku yang sampai saat ini masih berdiam diri di tempat yang sama dengan berharap aku mendapatkan petunjuk. Petunjuk di mana aku harus mengambil jalan yang mana? Aku harus mengambil pilihan apa? Mungkin kamu gak ngerasain rasanya jadi aku. Mungkin kamu gak tahu gimana capeknya menunggu kamu, gimana capeknya berharap sama kamu, dan gimana rasanya berusaha untuk ya seolah aku bisa melatih semuanya dengan baik tanpa kamu. Tapi sebenarnya aku gak sekuat itu. Aku sendiri aja gak tahu harus melakukan apa. Kemarin kita dekat begitu manis. Semuanya berjalan dengan baik-baik aja. Tuhan memberikan kamu seseorang yang begitu baik. Hingga aku merasa Tuhan baik ya mempertemukan kita. Mempertemukan aku sama kamu. Seseorang yang bisa membuat hari aku begitu bahagia. Tapi sekarang kamu udah gak ada. Entahlah. Kamu ada pun aku tetap merasa bingung. Sebenarnya apa sih yang aku tunggu selama ini? Sebenarnya aku tuh ngarepin apa sih? Karena aku selalu bertanya-tanya sama diri aku sendiri. Kenapa sih seperti ini? Kenapa dan kenapa? Aku selalu gak menemukan jawaban itu. Karena aku sendiri tuh gak tahu aku sedang menunggu apa. Ternyata berharap sama manusia itu adalah luka terhebat. Setelah patah hati kemarin, aku begitu takut untuk mengenal orang baru. Tapi perlahan-lahan aku mencoba untuk menyembuhkan diri aku sendiri. Hingga pada akhirnya, aku bertemu kamu, seseorang yang mampu membuat aku kembali untuk membuka hati. Tapi entah kenapa, aku seperti seolah aku gak tahu aku harus kemana dan aku harus ngapain. Memang benar ya, jangan terlalu berharap sama manusia. Karena kita gak ada yang tahu apakah manusia yang kita harapkan itu akan membuat kita bahagia atau justru membuat luka baru. Dan sekarang aku sadar, ternyata memang di sini akulah yang salah. Mungkin aku terlalu berharap sama kamu, aku terlalu menaruh harapan yang tinggi sama kamu, hingga pada akhirnya akulah yang harus merasakan bahwa dari harapan-harapan yang selama ini aku taruh sama kamu, ternyata itu menjadi awal dimana aku harus merasakan terluka kembali. Ternyata gak enak banget ya ketika hati udah mulai pulih, justru harus merasakan rasa sakit kembali. Tuhan, aku gak tahu harus gimana. Aku berusaha untuk nyembuhin diriku sendiri, tapi pada akhirnya aku harus merasakan terluka kembali. Kenapa aku harus merasakan hal seperti ini terus? Aku gak tahu harus apa. Memang ketika kita ingin bertemu dengan kebahagiaan, dengan orang yang tepat, memang harus melewati jalan sulit dulu ya. Sebelum nantinya berakhir dengan kebahagiaan. Tapi gak apa-apa.
Mungkin saat ini udah waktunya, waktu dimana aku berusaha untuk mengikhlaskan kamu, merelakan kamu, dan pelan-pelan berusaha untuk lupain kamu. Aku capek, sekarang terserah. Sejujurnya aku masih pengen ada kamu. Tapi aku juga sadar bahwa gak selamanya aku harus terus menunggu. Mungkin mengikhlaskan kamu adalah pilihan terbaikku. Thank you for everything. Terima kasih ya, udah hadir dalam kehidupan aku, walaupun itu hanya sebentar, tapi setidaknya aku bisa merasakan kebahagiaan saat sama kamu. Apa yang pengen kamu sampaikan? Ya, kadang kita tuh sebagai manusia tuh agak susah ya. Susah yang dimana berusaha untuk ikhlas, lupa, tapi ya itu hanya di mulut aja. Tapi di hati, orang itu masih menjadi penghuni terbaik di tempat hati kamu. Dan kenapa aku selalu bilang, baik di live TikTok, kita tuh boleh berharap sama seseorang. Gak apa-apa kok, gak ada salahnya. Cuman semakin kita berharap, kamu juga gak ada yang tahu kan, apakah harapan kamu itu akan berakhir dengan kebahagiaan atau justru dari harapan-harapan kamu itulah yang dimana itu menjadi titik awal luka itu hadir kembali menyapa. Setelah kamu berusaha untuk menyembuhkannya sejauh ini. Trauma itu wajar kok. Setiap orang pasti punya rasa traumanya tersendiri. Cuman, kita sebagai manusia harus berusaha untuk membuat rasa trauma itu hilang dan berusaha agar rasa trauma itu tidak hadir kembali. Dan mungkin saat ini kamu sedang dihadapkan oleh dua pilihan dari seseorang yang kamu dekati atau yang saat ini dekatlah sama kamu. Kamu dihadapkan oleh dua pilihan antara kamu harus terus menunggu dia, atau tetap menunggu dia, atau kamu berusaha untuk mengikhlaskan dia. Berusaha untuk ikhlas, seolah semua tidak terjadi apa-apa. Padahal, aku tahu kok, ikhlas itu gak mudah, dan hati kamu juga mungkin gak akan siap untuk itu. Cuman, coba deh, kalau kamu terus seperti ini, kamu gak akan stuck sampai di sini. Hidup kamu, perjalanan kamu, semua masih panjang. Dan kamu akan bertemu dengan banyak yang orang di kehidupan kamu. Kenapa sih? Aku tuh seneng banget kayak dari awal podcast ini hadir tuh bertema dengan self-improvement, pengembangan diri. Karena aku gak mau konsep podcast satu tuh kok kayak galau, terus ngingetin kamu sama hal-hal yang udah bikin kamu sakit, terus gak bisa ngebantu kamu untuk bangkit dan lain sebagainya. Tuh aku gak mau seperti itu. Karena dimana kita tuh butuh perubahan dalam diri kita. Kita butuh perubahan gitu loh. Karena gak mungkin stuck sampai di sini aja. Contohnya kayak apa yang sedang kamu jalani saat ini. Ketika kamu dihadapkan oleh dua pilihan antara harus tetap menunggu atau mengikhlaskan, itu memang dua pilihan yang sulit. Pertama, kenapa aku bilang sulit? Pertama, rasa sayang kamu ke dia itu udah besar. Dan kamu masih pengen nunggu dia padahal kamu tahu jawabannya itu gak ada ketika kamu nunggu dia. Dan apa sih yang kamu dapat ketika kamu terus nunggu dia tuh apa yang kamu dapat? Apakah itu merupakan suatu hal yang bentuk positif ataupun negatif? Ketika kamu nunggu dia, tapi dianya aja gak mau sama kamu, dia aja gak ngasih ruang buat kamu, so buat apa? Kamu gak bisa terus-menerus seperti ini. Kamu gak bisa terus-menerus ada di dalam lubang, ataupun ada dalam lingkaran yang dimana kamu terus-menerus ada di lingkaran itu tanpa kamu berani untuk keluar dari lingkaran itu. Memang susah. Susah ketika kita tuh udah sayang sama seseorang, entah itu hati, pikiran, pasti semuanya tuh terkuras ya kan? Sampai ke fisik.
berusaha untuk terus mikirin dia, terus ya berusaha untuk nunggu dia, dan itu juga butuh effort gitu loh. Dan pilihan kedua, mengikaskan, melupakan, atau merelakan. Ketiga hal itu emang merupakan hal yang sulit banget. Entah yang udah punya hubungan ataupun yang belum hubungan. Yang belum punya hubungan aja tuh buat ngelakuin 3 hal itu tuh susah gitu loh. Apalagi ketika kamu tipikal orang yang susah buat buka hati, tapi ketika udah buka, udah kamu ngasih yang terbaik buat seseorang itu. Itu 3 hal yang gak mudah untuk dilakuin. Cuman ketika kamu merasa hal yang udah kamu tunggu selama ini itu gak membuahkan hasil, kamu harus ubah mindset pikiran kamu. Yang semula plan A menjadi plan B. You know? Yang semulanya tuh plan A menjadi plan B. Karena kamu gak terus-menerus seperti ini. Kamu harus bisa mengambil keputusan untuk diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri. Dan aku ketika ngasih motivasi kayak gini tuh bukan berarti aku maksain kamu untuk ngelakuin hal ini. No, gak sama sekali. Karena keputusan, pilihan, dan apa yang kamu lakuin itu adalah keputusan yang kamu ambil sesuai hati kamu sendiri. Gak apa-apa kalau emang kamu masih mau nunggu dia, kayak Kak April, aku masih sayang gitu. Aku masih pengen nunggu dia sampai aku ngerasa bener-bener rasa sayang aku tuh udah hilang lah ke dia atau lain sebagainya. It's okay, gak apa-apa. Cuman ketika kamu merasa kamu masih mampu, kamu lakuin lah. Ketika kamu ngerasa oh ini udah gak seharusnya begini, kamu harus bisa ngambil pilihan lain dengan keadaan dimana ya ketika kamu mengambil plan B, kamu harus tahu konsekuensinya apa. Ketika kamu berusaha untuk mengikhlaskan dia, itu kamu harus siapin diri kamu. Karena ikhlas sama seseorang tuh gak semudah itu, dan pasti hati kamu pasti sakit banget. Tuhan tuh bukan yang gak sayang sama kamu dengan memberikan orang yang salah. Justru itulah salah satu bentuk ujiannya. Apakah kamu mampu melewatinya atau justru tidak? Karena ketika kamu ingin bertemu dengan orang yang tepat, mungkin Tuhan mau kamu melewati masa-masa sulit dulu. Bertemu dengan orang yang salah, mengambil pelajaran dari orang tersebut, terus membuat perubahan dalam diri kamu, hingga nantinya Tuhan mendatangkan seseorang yang tepat buat kamu. Kamu gak boleh ngerasa kamu gak bahagia, terus kamu selalu ngerasa disakitin sama orang, gak boleh kayak gitu ya. Karena kita tuh sebagai manusia cuma ya udah terima apa yang Tuhan berikan gitu loh. Karena sebagaimanapun jalan takdir, semuanya itu kan udah Tuhan yang mengatur. Dan aku yakin di balik semua rasa sakit yang udah kamu lewati sejauh ini, kelak akan ada seseorang yang dimana dia bisa menyayangi kamu dengan baik, bersyukur punya kamu, dan membuat kamu bahagia, dan kamu bisa melewati masa-masa trauma kamu itu, masa-masa patah hati kamu itu. Karena ketika seseorang udah merasakan patah hati yang begitu hebat, pasti akan sulit kembali untuk membuka hati, dan perlu waktu juga. Maka dari itu, sembuhin diri kamu dulu sebelum kamu mulai untuk orang baru ya. Kalau emang saat ini lagi dihadapi oleh 2 pilihan tersebut yang bertema dengan yang aku bawakan saat ini, kamu tahu apa yang harus kamu ambil. Kalau kamu masih mau stay, gak apa-apa. Kalau misalnya nanti kamu udah capek, pasti kamu bisa memilih apa yang harus kamu ambil. Karena seseorang tuh butuh rasa capek dulu sebelum ia bisa mengambil pilihan apa yang akan ia ambil. Gak apa-apa kok. Jalani apa yang sedang kamu jalani saat ini. Kalau udah capek, kalau udah ngerasa penantian kamu ini sia-sia, gak dihargain, kamu berhak membahagiakan diri kamu sendiri.
Jangan terlalu memikirkan orang lain. Mau sampai kapan? Sedangkan kamu melupakan kebahagiaan kamu sendiri. Ya, kita tuh udah seperti keluarga. Maka dari itu kenapa aku kalau bikin podcast tuh pasti ada awalan, konflik, apa yang kamu rasain, terus ya sedikit motivasi dari aku. Dan aku mau ngingetin lagi sama kalian. Mungkin aku akhir-akhir ini lagi jarang upload dan di konten kemarin itu banyak yang tanya, kabar apa kabar, kangen. Pasti ini kontennya konten kabar banget ya. Sejujurnya aku gak pernah sedikit pun cerita aku jadiin konten tuh aku gak pernah. Karena apapun yang aku hadapi, mau itu sesedih apapun, sekecewa apapun, ketika aku kenapa-napa, aku akan berdoa sama Tuhan. Karena ialah tempat terbaik. Dan ketika aku lagi jarang upload, aku harap jaga diri kamu baik-baik, jaga kesehatan, tetap semangat menjalani hari. Apa ya? Jangan lupa bahagia. Oh iya, jangan lupa support aku juga ya di Spotify. Jangan lupa follow juga. Kamu bisa cari aja di Spotify tentang luka atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku ya. Kita bisa sharing dan bisa ya berbagi cerita sama lain. Gak, maksudnya berbagi cerita kamu ke aku, oke? Dan aku seneng karena bisa nemenin kamu malam hari ini lagi. Kurangin overthinkingnya. Dan mulailah untuk melakukan perubahan untuk diri kamu sendiri. Karena yang bisa melakukan itu hanya kamu sendiri. Oke? Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Tidur. Orang itu masih